Minasan, konnichiwa, atau konbanwa, karena ini sudah malam. Tapi ya sudah, tetap semangat untuk memberikan kalian yang terbaik. Oke, kita masuk lagi, masih bersama Kak Bias di pertemuan kelima, video kedua, mata kuliah pengantar jurnalistik. Kalau misalnya kalian nulis mulu nih ya mata kuliah ini, ya harus, karena disinilah salah satu waktunya, tempatnya kalian untuk melatih kemampuan kalian untuk menulis. Oke. Nah, kita udah bahas mengenai soft news di video sebelumnya. Nah, kita masih akan lanjut membahas mengenai soft news. Kita akan langsung masuk ke struktur. Kira-kira struktur soft news itu seperti apa? Sama nggak sih dengan hard news? Oke. Kalau untuk berita-berita, mau sendawa tiba-tiba kagak bisa. Oke, lanjut. Kalau untuk di Ira malah sendawa. Aduh, maaf ya guys. Lanjut. Oke. Kalau misalnya di berita cetak, kita pokoknya masih ngomongin cetak ya. Mostly di sini kita masih ngomongin cetak dulu. Kalau berita cetak yang tertulis, sebenarnya struktur soft news itu secara garis besar mirip-mirip dengan hard news atau dengan straight news. Bedanya apa? Oke, kita coba lihat ya. Yang pertama, pasti judul berita tetap ada dong. Ada, nggak mungkin berita nggak ada judulnya, harus ada. Nah, tapi biasanya judul beritanya itu nggak kaku. Judul beritanya itu justru biasanya lebih mengundang rasa penasaran. Misalnya judul berita yang saya kasih contoh nih di dalam slide kalian, misal mereka merindukan riuh penonton. Mereka nih siapa? Kenapa mereka rindu dengan riuh penonton? Nah, itu kan judul-judul berita yang mengundang rasa penasaran. Ini sebenarnya isinya tentang apa sih beritanya? Oke, beda dengan hard news yang dimana judulnya itu harus benar-benar mencerminkan isinya. Oke. Terus yang kedua, apakah ada teras beritanya, ada leadnya? Ada pastinya. Tapi biasanya di teras berita itu minim unsur 5W 1H. Mungkin hanya ada 1 atau 2 W saja di sana. Mungkin hanya ada what, hanya ada who gitu. Terus biasanya di dalam lead atau teras beritanya kita tuh berusaha untuk gimana ya, kita merangkai kata-kata supaya penonton itu terbuai, bukan cuma penonton tapi juga pembaca tuh terbuai ingin baca lagi dan lagi. Gimana caranya kita mencoba menggambarkan kalau tadi tuh mereka merindukan riuh penonton. Oke, kalau saya misalnya menulis soft news seperti ini, saya akan menggambarkan riuh penonton itu seperti apa sih? Apakah suara-suara teriakan memanggil nama penyanyi misalnya, atau apa? Nah, itu yang coba kita masukkan ke dalam lead atau masukkan ke dalam teras berita. Kalau kalian misalnya mau nulis tentang fans salah satu grup band, apa sih yang saya kasih di sini ya? Oh, fans grup band ya, rela antri dari subuh, maka mungkin saya akan menciptakan, misalnya saya sebut namanya, sebut saja Mawar, misal si Mawar, seorang fans dari Aerosmith. Dia berjalan kaki dari rumahnya yang berada di dekat stasiun Manggarai menuju Stadion Bung Karno dari jam 5 pagi hanya demi melihat musisi yang ia idolakan sejak ia masih kecil, misalnya kayak gitu. Tapi walaupun misalnya kita mencoba menceritakan seperti itu, nggak boleh dibuat-buat ya. Itu semua harus berdasarkan wawancara. Memang kita tuh udah wawancara si Bunga, udah nanya, weh Bung, lo jam berapa dari sini? Gue jam 4 pagi kak, misalnya dari rumah gue di Manggarai, gue jalan kaki nih ke sini soalnya duit gue habis buat beli tiketnya, misalnya. Kita memang sudah tahu itu yang terjadi. Nah, kita coba menceritakan itu yang kita sampaikan duluan kepada masyarakat. Nggak berarti
ketika kita mau mencoba membuatnya lebih menarik terus kita ngarang bebas, nggak boleh ya. Tetap ingat, wartawan nggak boleh sembarangan ngarang, semua harus berdasarkan fakta dan data. Oke. Terus yang ketiga, foto grafis perlu nggak Kak Bias? Perlu. Biasanya lebih sering digunakan dibandingkan hard news karena foto dan grafis itu akan lebih menarik perhatian. Baris dan tanggal itu juga tetap ada dan dia akan mengikuti format dari penulisan medianya, nggak dibedain mana hard news mana soft news. Oke. Terus tubuh beritanya gimana atau body beritanya seperti apa Kak Bias? Nah itu biasanya mulai muncul 5W1H-nya satu persatu, pelan-pelan, dan kemungkinan tidak dituliskan secara berurutan. Mungkin cerita dulu tuh tadi misalnya tentang fansnya Aerosmith, misalnya si Bunga gitu kan, kita ceritain dulu, oh Bunga berangkat, Bunga itu kan hook-nya dulu, dia adalah fansnya Aerosmith. Dia berangkat nih dari rumahnya jam 5 pagi, jalan kaki demi menjadi orang yang masuk pertama kali ke dalam stadion Gelora Bung Karno misalnya. Terus baru kita ceritain tentang misalnya apa saja sih yang dilakukan, atau misal kenapa sih Bunga segitunya misalnya suka sama Aerosmith, why? Oh kita ceritain sejak kecil Bunga sering mendengarkan lagu-lagu Aerosmith misalnya bersama sang ayah, lalu karena sang ayah misalnya berpulang cepat karena sakit. Nah lagu-lagu Aerosmith menjadi salah satu penghibur bagi Bunga ketika ia kangen dengan ayahnya, ya misalnya seperti itu. Oke. Tapi ingat ya, sekali lagi nggak boleh dibuat-buat, harus memang berdasarkan wawancara. Jadi makanya kalau berita-berita soft news itu biasanya wawancaranya lebih mendalam dibandingkan dengan berita hard news ataupun straight news. Oke. Nanti ada pertemuan khusus di mana saya akan membahas mengenai wawancara ya. Yang penting sekarang kalian paham adalah tentang struktur beritanya dulu. Dan yang terakhir, apakah ada penutup atau closing? Tentu ada penutup dan closing. Nah biasanya penutup atau closingnya ini kita berikan kalimat-kalimat yang berkesan. Kalau ada kutipan, biasanya kutipannya juga kutipan-kutipan yang berkesan, bukan cuma sekedar kutipan tambahan misalnya gitu. Oke. Nah saya ada kasih ke kalian contoh, beberapa contoh. Aduh astagfirullahaladzim, kenapa petah mulu nih? Beberapa contoh soft news. Oke. Coba kalian baca dan kalian jawab pertanyaan yang saya masukkan di sana. Oke, lalu sekarang kita masuk ke dalam feature. Oke, Kak Bias tadi di awal Kak Bias bilang kalau soft newsnya itu lebih panjang, lebih dalam, maka dia feature, berarti intinya feature itu cuma lebih panjang doang kan ya Kak? Enggak juga, ingat bukan cuma sekedar panjang, tapi pembahasannya juga harus lebih fokus dan harus lebih mendalam. Karena dia lebih mendalam, biasanya mungkin pembahasannya akan sedikit lebih meluas. Jadi supaya tidak terlalu dangkal. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Jadi misalnya gini, saya udah kasih beberapa contoh di kalian, di slide kalian. Kalau misalnya tadi kebakaran, oke. Kita tadi contoh kebakaran ya. Contoh saya kasih langsung tentang tentang perampokan. Oke. Misalnya salah satu yang kita lihat adalah perampokannya selalu terjadinya di rumah dimana hanya dihuni oleh perempuan, misalnya nggak ada laki-lakinya. Oke, maka perempuan menjadi, misalnya rumah berpenghuni perempuan menjadi lebih mudah jadi sasaran perampok misalnya. Lalu untuk feature kita ngomong tentang anggapan mengenai perempuan lemah sehingga perempuan itu banyak dijadikan sasaran korban kejahatan. Oke, itu lebih luas, tapi kita juga menulisnya bisa lebih mendalam dan kita lebih fokus nih. Kita ngomongin tentang bagaimana sih perempuan, anggapan perempuan di masyarakat sehingga orang-orang tuh banyak menganggap bahwa perempuan tuh lemah banget. Ya udah, kita kalau mau cari korban, mau cari sasaran, cewek aja, pasti berhasil, pasti gampang.
Atau misalnya kita lihat, oh ternyata misalnya nih kejadiannya terjadi di kompleks TNI misalnya. Oke, feature-nya apa ya? Oke, mungkin setelah kalian tanya sana sini, oh ada yang salah di kompleks TNI ini, misalnya kurangnya kerjasama TNI di luar tugas, misalnya gitu. Could be, ya kan, ternyata TNI kalau sedang bertugas mereka kerjasamanya kuat, tapi ternyata kalau di rumah ya lo gue. Contoh aja ya, contoh, ini hanya contoh. Oke, terus diomelin lagi sama TNI. Ini contoh, misalnya kayak gitu. Itu pun ingat harus berdasarkan proses pencarian data oleh kalian. Nggak boleh hanya berdasarkan wah ini pasti nih TNI-nya nih gini nih. Nggak boleh. Harus tanya, harus wawancara. Kenapa bisa terjadi perampokan di perumahan TNI misalnya. Oke? Nah, saya juga ada memberikan beberapa latihan lagi ke kalian mengenai bedanya soft news, feature. Lalu saya minta kalian untuk baca beberapa contoh soft news dan feature. Coba kalian lihat contoh yang saya kasih itu soft news atau feature sih. Nah, kalian bisa jawab hasil-hasil diskusi di dalam slide ini, di dalam forum yang sudah saya sediakan di Kolabor. Oke, jangan lupa apa yang kalian jawab, baik itu benar atau salah, karena kita kan masih belajar guys. Jawaban kalian bisa benar, bisa salah, tapi ini merupakan salah satu bentuk latihan kalian dan ini merupakan bentuk keaktifan kalian. Oke, jangan lupa dikerjain ya, jangan lupa dijawab apa yang saya tanyakan lewat slide ini di forum pertemuan kelima. Nah, jangan lupa juga supaya saya tahu bahwa kalian sudah menonton video ini, bahwa kalian sudah benar-benar mendengarkan penjelasan yang saya berikan. Silakan kalian tulis nama dan NIM kalian di dalam kolom komentar. Semoga penjelasan saya hari ini bisa dipahami dengan baik oleh kalian. Kalau masih ada pertanyaan, jangan ragu untuk tanya di forum Kolabor, atau kalian juga bisa langsung tanya ke saya ketika kita rapat redaksi. Walaupun misalnya itu bukan waktunya kalian untuk rapat redaksi, silakan kalian hadir. Misalnya masih mau nanya, Kak saya mau nanya dong, ada hal yang saya nggak paham. Oke, silahkan datang aja. Saya selalu terbuka untuk pertanyaan dari mahasiswa. Oke, kita ketemu lagi minggu depan, masih tentang jurnalistik, tapi mungkin minggu depan kita akan bahas mengenai foto jurnalistik. Nah, kalian yang doyan foto pasti demen banget untuk materi minggu depan. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu. Terima kasih sudah nonton. Dadah.